Paham ya? Ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika fikih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi. Nah, sekarang banyak orang nggak seneng ngaji tapi seneng Islam, sunnah Rasul, sunnah Rasul. Itu keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya, tentu asal. Karena memang sebagian adatnya Nabi ini maknanya itu sudah mangkul, sudah apa mangkul. Misalnya haji maknanya apa? Al-qasdu, tujuan. Umroh itu maknanya ngramekno. Dengerin ya, saya ulang lagi ya. Haji maknanya apa? Tujuan. Umroh maknanya ngerameni, ngeramekan. Makanya disebut pengurus takmir masjid. Maksudnya yang meramaikan masjid. Maksudnya ya randang dutan, maksudnya ngeramekno iku ya masjid itu diramekno nganggo deres, nganggo ngaji. Nah, sehingga pertanyaannya ulama, apakah saat masuk Masjid Haram itu wajib tawaf kudum apa enggak? Ya ulama tetap bilang itu sunat. Yang penting Ka'bah itu kelihatan dikunjungi. Maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umroh. Berarti dia tidak terlibat meramaikan Masjid Haram. Ini alhamdulillah yang grup ngaji di depan ini sudah nang Mekah kabeh, keren termasuk Lelokman kabeh terus. Termasuk bojo kula nang Mekah. Mbah Mun kemarin saya ikut ngelepas saya ke Mekah. Ini tahun ini transit paling banyak keluarga kula haji. Bojo kula, bulik-bulik kula misanan do haji. Kula gentenan kula abot ngaji. Sajane kula ditawani kaji. Gua apa jane sing dadi pegawai kaji, pokoke ngurusi wong-wong kaji. Kula sebenarnya kapan-kapan aku yo kaji sing, tapi kula wis kaji lah kapan-kapan ya penting nek kangen kaji. Tapi ini nembe tren sing ngarep-ngarep lagi do kaji. Saya ulang lagi ya. Hajja yahujju hajja. Maknane napa? Al-qasdu. Rungokno ya. Umrah itu maknane ngrameni. Tawaf itu maknane muter. Nah sehingga sa'i, rungokno tenan ya. Sa'i itu di bahasa Quran enggak ada yang ada tawaf. Coba ya dengerin ayat apa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Terus faman hajjal baita awi atamara fala junah alaihi ayyat tawafa bima. Sa'i itu kalau di fikih kan sa'i, lari-lari kecil antara sofa dan tapi di Quran itu bahasa sa'i enggak ada, yang ada bahasa apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu tawaf. Karena siklusnya begini, dengerin ya. Ini misalnya sofa. Ya ini sofa, ini marwah. Rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini. Agak ujung barat misalnya, seret ke sini. Terus kan agak muter begini. Agak muter terus kembali lagi ke sini. Intinya mahalud zahab ketika dari sofa ke marwah di satu titik. Dari marwah ke sofa ke titik yang lain. Jadi kesannya membentuk lingkaran. Nah berhubung lingkaran disebut tawaf muter. Malah istilah Quran fala junaha alaihi ayat tawafa bima. Dikatakan sa'i, sing jenenge sa'i ku agak keras. Kalau kamu melaku biasa, bahasa Arabnya apa? Masa, apa? Tapi kalau melaku agak keras, namanya sa'i. Lah jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masyu tapi apa? Sa'i. Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholatnya ngono kok geger. Kampung NU ramutu. Wah, kayak masjid, kayak musola maunya apa? Ya maunya supaya tempat sholat banyak kok. Kok geger. Ya mergo ora roh maknane tapi seneng Islam. Wajib. Musa dimangkeli oleh seneng Islam tenanan, didukung gobloke ya tenanan. Dadi angel terang. Kok protes perkara adat NU ora banyak. Apa? Masjidnya satu banyak. Sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik satu. Itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu, meskipun buruk di daerah tertentu. Ya lihat konteksnya. Kalau daerah pesantren bagusnya banyak musola. Mergo kiai mbek kiai nak ngongkon imam sungkan-sungkanan. Lah misalnya kula terus sampean jamaah nang masjid jamaah terus imame rai-rai Mustofa ini. Apa ngimami meriang mocok keliru kabeh. Nah aku ngimami wong aku derajatku wis akeh kok ambisi dadi imam. Iku bangkune. Wong kula ora usah imam wis mulya kok ngrebut status imam. Iya nak pangeran darani kula wong alim imam, nak darani wong rakus. Mulane jare bapak iku, cara bapak istiqomah ya apik, tapi nak keterusan ya elek. Iku jenenge ngangkangi, ora istiqomah tapi ngangkangi. Lu banyak loh alumni pondok nganggur gara-gara imamnya masjid istiqomah. We. Sehingga tidak ada kandidat yang bisa masuk.
Lho kecuali istiqomah mulang. Lah nek ana sing wani, aku tak pensiun. Tapi syaratnya level loh. Karena kalau ilmu itu kan kompetitif, memang ada kriterianya. Nah, imam masjid kan gampang. Asal Fatihah muni kan selesai. Wong iku wae diulang-ulang. Nah, nak maca kitab tiap hari ganti bab. Nak sing ganti gak kredibel ilmu entek rak macet. Tapi aku lah ya siap digenti. Ayo sing ganti ngaco. Tak gaji yakin. Tapi nak sekali sholat tak lebok neraka, yakin. Lho neraka, Kang. Maca hukume Allah mek Rasul salah iku taruhane. Aku ra trimo dibaca KPK neraka Gusti. Sini-sini wong maca kitab salah. Aku usul sing paling jero. Oh ya isen to, misal penggantine Gus Pak ternyata goblok kan muruah ngono. Dadi bles-blesno tenan. Ya ora krana dendam, tapi engko tak syafaati, engko nek wis kesuwen ya. Syafaati. Gue lucu-lucunan wae no. Nah ini penting saya ngaji itu. Sehingga ketika ada generalisir satu madhab itu bukan bid'ah. Makanya saya tuh heran sama madhab sekarang. Setiap kreasinya ulama kok darani bid'ah iku piye? Sebagian alam itu sudah mangkul, mulane ngaji to ben roh. Mangkul itu lafaz yang bisa digeneralisir berdasar makna. Napa? Jadi di zaman Imam Haromen, itu ngendikan gini, andai kan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka kota lahumul imam, imam masih boleh merangi. Karena harusnya jamaah itu fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda supaya jadi syiar. Kalau nanti nerang noniku, ini bukan berarti saya bela madhab tertentu, ormas. Saya itu tidak punya kepentingan bela ormas tertentu, enggak. Saya ini bela ilmu, titik. Saya itu bela ilmu. Misalnya begini ya, kampung ini sama jenis berduaan ya. Neng kene sik ana greng terus, ngerti ke greng? Nggon pring-pring. Apa napa Pak greng? Sing desane serem, sing biasane nggone gerduwo lho. Apa? Winget. Biasane ning wet apa, Mus? Sing kancamu itu biasane ngene. Apa jadi? Gak lah sing winget sing seru. Greng nak carane. Apa gak wis, Pak? Ringen pokoknya ringen terus pring sing. Ah ning kene kan ana masjid beduan di sini nih. Belakang ini kan ada masjid beduan. Itu andekan jamaah hanya di sini. Kan kalau ada adzan kan setan lari. Dene sik masuk ning greng ngono. Ning winget. Tapi nang kono dipasang musola, ning pojok-pojok pasang musola, melayu bingung. Karena apa? Di mana-mana ada adzan. Tapi nak ning masjid tok sitok kan adzan kan gampang kelari sana dulu gitu. Nanti kembali. Maka setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin wis setruk karena lari kemana-mana gitu. Lari kemana-mana tuh dihadang apa? Adzan. Adzan dinteni bare jebule bocah deres. Kadang pujian. Masalahnya pujian ya bid'ah. Baradan karepe wis santai-santai, jebule ana wiridan. Jantungan meneh kan. Tapi masalahnya wiridan yo bid'ah. Jadi ini banyak yang menyenangkan setan sebenarnya dalam kritik-kritik ini tuh. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu ya tadi sumya masjidan mergo mahallus sujud. Sumya musolan mergo tempat sholat. Jadi sebenarnya nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Moh dikiai ini wong liya terus gawe musola dhewe. Lah iku nafsu.